Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Robianto dari SMA Negeri 81 Jakarta dalam pertemuan kita pembelajaran PPKN kelas 9. Pada pertemuan hari ini kita akan membicarakan mengenai dinamika penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan era reformasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menunjukkan rasa bangga terhadap tanah air kita sebagai perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian kamu bisa mengidentifikasi dinamika penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan era reformasi. Tentu yang berikutnya adalah kamu bisa menyusun dan menyajikan telaah tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, itu yang ingin kita capai. Mudah-mudahan bisa kita kuasai. Untuk memulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Kamu bisa menyerap ilmu dengan baik sehingga saya dan kamu ke depan bisa menjadi warga negara yang baik, warga negara yang bertanggung jawab, sekaligus juga warga masyarakat dan anggota keluarga yang bertanggung jawab. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Mari kita mulai. Baik, kita mulai dengan kita membicarakan Pancasila pada masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini adalah masa di mana kurun waktu tahun 1966 sampai dengan 1998. Jadi tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966, yaitu di mana pada masa itu tahun 65 dampak dari kerusuhan G13 PKI menyebabkan keadaan negara menjadi kacau, chaos dan sebagainya, yang akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret, perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk stabilnya negara. Ya, itu awal dari Orde Baru. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Baru? Ya. Nah, Orde Baru ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi ingin melaksanakan Pancasila, tentu Undang-Undang Dasar 45 juga secara murni dan konsekuen. Itu jargonnya. Ya. Kemudian menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya sumber hukum yang ada di Indonesia itu apapun dia, undang-undang, peraturan pemerintah, Perda dan sebagainya itu harus bersumber kepada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi dan lembaga yang ada di Indonesia. Jadi apapun itu organisasi, lembaga, asasnya harus Pancasila. Kemudian tahun 1998 Orde Baru membuat TAP MPR, yaitu TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. P4 sebutannya, ya. Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, P4 ini merupakan pedoman bagi kita, bagi warga negara untuk melaksanakan sila-sila dari Pancasila itu. Sila pertama bagaimana, sila kedua, ketiga, keempat, itu petunjuk praktisnya, ya. Nah, ini dibuat karena sebelumnya pada masa Orde Lama dan sebelumnya itu masyarakat dalam menerjemahkan atau menginterpretasikan sila-sila itu berbeda-beda sehingga bisa menimbulkan pertentangan di masyarakat. Diharapkan dengan P4 ini akan ada interpretasi yang seragam sehingga tidak ada lagi pertentangan-pertentangan di dalam masyarakat. Ya. Kemudian melaksanakan pembangunan nasional ya, secara bertahap. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek 1 tahun, jangka menengah itu 5 tahun dengan istilah pelita, kemudian jangka panjang itu 5 tahun pelita. Ya. Kemudian pelaksanaan pemilu secara berkala setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun sekali diadakan pemilu. Ya. Nah, tapi juga pada masa Orde Baru ini penerapan Pancasila atau ideologi Pancasila yang
jadikan sebagai asas tunggal, kemudian segala sumber hukum, kemudian dengan P4-nya itu ditanamkan kepada masyarakat secara indoktrinasi. Tentu indoktrinasi ini ada yang suka dan tidak suka. Misalnya begini, kepada seluruh warga negara, ya, siswa sekolah itu dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ada pendidikan Pancasila. Di awal tahun ajaran baru ada P4, penataran P4. Kalau sekarang ya kamu kegiatannya MLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah kalau kami dulu itu melaksanakan P4, ya. Di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu ada P4. Mau bekerja ada penataran P4. Bahkan yang mau menikah itu ada penataran P4-nya juga. Nah, dalam hal ini ada yang suka, ada yang tidak suka. Kemudian warga negara yang tidak sepaham dengan pemerintah itu dianggap sebagai melanggar ideologi negara, melanggar dasar negara. Nah, jadi katakanlah tidak boleh ada orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Kemudian Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai legitimasi politik. Artinya begini, apapun yang dilaksanakan oleh Orde Baru dianggap melaksanakan Pancasila, berarti dianggap benar. Kemudian pada masa Orde Baru juga ada banyak korupsi, kolusi, dan nepotisme, istilahnya KKN. Dan yang terakhir, tidak ada kebebasan pers. Partai politik dibatasi. Oke, pemilu 5 tahun sekali, tapi partai politik dibatasi. Hanya ada 3 partai, P3, Golkar, dan PDI. Malah kemudian menjadi PDIP. Ya. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa atau di era reformasi? Nah, era reformasi itu adalah satu kurun waktu yang dimulai dari tahun 1998, di mana pada masa itu di Indonesia terjadi krisis ekonomi yang kemudian melahirkan demonstrasi yang besar-besaran dilakukan oleh mahasiswa, didukung oleh elemen masyarakat yang inti pokoknya adalah menuntut perbaikan, reformasi, ya, reformasi, perbaikan, dan puncaknya adalah menurunkan Presiden Soeharto. Dan dengan jiwa besar, akhirnya Soeharto memenuhi tuntutan para reforman tersebut, yang Soeharto berhenti menjadi presiden. Itu Mei 1998. Ya. Nah, bagaimana penerapan Pancasila pada masa itu? Nah, pada awalnya, pada masa reformasi ini, muncul euforia, fobia terhadap Pancasila. Jadi orang merasa takut terhadap Pancasila. Segala yang berbau Pancasila itu dihindari. Kalau bisa, nggak usah ngomong soal Pancasila. Pancasila itu jauh-jauh tidak dibicarakan. Segala kesalahan Orde Baru dilimpahkan kepada Pancasila. Jadi kalau Orde Baru salah, maka Pancasila juga salah. Kalau Pancasila juga salah, maka Orde Baru juga salah. Nah, adanya rasa takut atau fobia terhadap Pancasila sebagai jiwa bangsa ini melahirkan berbagai konflik yang mengancam disintegrasi bangsa. Misalnya ada konflik Ambon, berkepanjangan itu, konflik Poso, konflik Sampit, Sambas, Gam, di Jawa juga ada. Jadi banyak konflik. Ya. Ditambah lagi dengan pengaruh globalisasi, teknologi, informasi menyebabkan kita ini menyebabkan krisis moral yang sangat membahayakan negara, dekadensi moral. Orang bebas, bebas-bebasnya. Orang membuat ukuran benar sendiri. Yang tentu mengancam kedaulatan negara. Nah, menyadari hal ini, maka MPR kemudian
kembali mensosialisasikan Pancasila dalam bentuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan. Apa saja 4 itu? Pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian yang ketiga adalah NKRI, yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini disosialisasikan kembali ya kepada masyarakat. Nah, pada masa era reformasi ini juga kita melaksanakan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Presiden, wakil presiden, bupati, gubernur, kepala daerah, wali kota itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kemudian juga adanya kebebasan pers dan kebebasan mendirikan partai politik. Jadi pers bebas, silakan memberitakan apa saja, menulis apa saja, tentu harus sesuai kode etik ya. Kemudian partai politik, siapa saja yang mendirikan partai politik silakan, yang penting sesuai dengan undang-undang. Termasuk juga kebebasan berdemonstrasi ya. Ini di era reformasi, berdemonstrasi silakan ya, dijamin. Ada undang-undang tentang kemerdekaan mengungkapkan pendapat di muka umum ya. Oke. Nah, itulah bagaimana penerapan Pancasila di era reformasi. Ya, kita simpulkan sedikit ya, bagaimana Pancasila era Orde Baru kemudian era reformasi. Pada kedua masa tersebut ada tindakan-tindakan yang menjalankan atau sejalan dengan Pancasila, ada yang tidak sejalan dengan Pancasila. Nah, dengan kita tahu itu, maka ke depan kita bagaimana meminimalisir supaya kita tidak melanggar Pancasila, tapi kita melaksanakan Pancasila. Demikian bisa dipahami. Terima kasih. Jangan lupa nanti dalam selesai video ini nanti akan ada tugas ya. Ya harus dikerjakan ya. Namanya anak sekolah ya ada tugas ya, tapi tidak banyak. Nah, tapi ingat tugasnya dikumpulkan setelah KD 31 selesai. Ya. Nah, ini kan baru pertemuan kita yang ketiga ya. Ini masih ada pertemuan lagi. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.